Memulai pembelajaran di hari ini bersama dengan Ibu Epin. Oke Ibu, silakan. Baik, terima kasih Kak Senda atas waktu dan kesempatannya. Halo, apa kabar sahabat cerdas sekalian yang ada di rumah? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu, terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga beraktivitas dengan normal dan dengan sukacita selalu ya. Untuk mensyukuri seluruh kehidupan kita sampai dengan saat ini, sebelum kita belajar, Ibu mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sahabat cerdas sekalian, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang pemeriksaan fisik. Nah, di hari ini kita melanjutkan materi tentang pemeriksaan fisik yang telah kemarin kita pelajari. Jadi kalau kita tahu metode untuk pemeriksaan fisik kan ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Nah, di hari ini kita akan belajar bagaimana memeriksa pasien atau klien secara menyeluruh from head to toe, jadi dari kepala sampai ke kaki. Ya, kita akan lihat bersama-sama kira-kira seperti apa pemeriksaan head to toe ya. Gambarannya seperti ini sahabat cerdas, jadi bisa dilihat, jadi dimulai dari kepala sampai dengan kaki, semuanya diperiksa, tidak ada satu bagian pun yang dilewatkan. Jadi ini kira-kira gambaran secara besarnya. Kita lanjutkan. Nah, untuk pemeriksaan head to toe ini, tahapan pemeriksaannya adalah yang pertama dimulai dari kepala dan leher. Kemudian pemeriksaan toraks, abdomen, muskuloskeletal atau otot dan tulang ya. Jadi toraks itu dada, abdomen itu perut, muskuloskeletal itu otot dan tulang. Kemudian pemeriksaan neurologis dan pemeriksaan genitalia dan anus ya. Jadi itu ada 6 pemeriksaan fisik head to toe. Kita lihat satu-satu sahabat cerdas, mulai dari pemeriksaan kepala dan leher. Tetapi sebelumnya sahabat cerdas harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan apa yang perlu disiapkan? Kita lihat. Yang paling utama status klien, agar kita bisa melihat status atau riwayat klien sebelumnya seperti apa. Kemudian alat tulis dan buku catatan perawat itu wajib dan harus. Kalian tidak mungkin menghafal seluruh hasil pemeriksaan ya. Jadi harus dicatat juga nanti agar tidak lupa. Kemudian meja dorong atau baki untuk menempatkan alat-alat yang akan digunakan. Alat-alat yang akan digunakan ini disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan. Alat-alat seperti apa sajakah? Ini alat-alat secara umum, yaitu stetoskop, jam tangan, kasa, lampu kepala dan juga lampu senter, optalmoskop, otoskop, spekulum vagina, spatula atau forceps swab, kemudian tonometri, metelin, garpu talas, spekulum hidung, Snellen card, spatel lidah, kaca laring, pinset anatomi, pinset chirurgi, sarung tangan, bengkok, timbangan berat badan, refleks hammer, botol 3 buah, sketsel, jelly atau vaselin atau sebagai pelumas dan kertas tisu. Ya. Kita akan lihat yang pertama, pemeriksaan fisik untuk kepala dan leher. Jadi untuk step awalnya kita jelaskan pada klien maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu dekatkan alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan pemeriksaan. Jangan lupa universal precaution, itu kewaspadaan universal. Seperti apa? Yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Jadi APD wajib digunakan ya. Kemudian pastikan lingkungan sekitar klien aman dan klien merasa nyaman. Kemudian posisi klien sebaiknya duduk, kepala tegak lurus, dan hasil pemeriksaan kita catat dengan jelas dan tepat. Seperti selalu, moto setiap perawat adalah catat apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis ya. Jadi tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis, sehingga pada saat pertanggungjawaban nanti sahabat cerdas tidak akan takut salah memberikan informasi atau salah mengerjakan sesuatu karena sudah dikerjakan sesuai dengan protapnya. Nah, selanjutnya dalam pemeriksaan kepala, hal yang pertama kita lakukan untuk pemeriksaan kepala adalah inspeksi dan setelah itu palpasi. Apa saja yang perlu diinspeksi? Sahabat cerdas, kita lihat. Yang pertama adalah bentuk kepala. Dilihat apakah bentuk kepala bulat,
atau lonjong atau ada benjol, apakah kepalanya besar atau kecil, simetris atau tidak, itu dilihat dan dicatat ya. Selanjutnya, posisi kepala terhadap tubuh, apakah tegak lurus dan di garis tengah tubuh atau tidak. Kulit kepala dilihat, apakah ada luka atau tidak, bersih atau kotor, berbau atau tidak, ada ketombe atau tidak, ada kutu atau tidak, itu semua harus diperhatikan. Rambut klien, sahabat cerdas perhatikan penyebaran atau pertumbuhannya merata atau tidak di seluruh kepala. Kemudian keadaan rambut, apakah rontok, kemudian pecah-pecah di ujungnya, ataukah kusam. Lalu warna rambutnya juga dilihat, apa warna rambutnya, warnanya hitam atau merah atau beruban, atau menggunakan cat rambut. Semua diperhatikan. Bau rambut pun dicium ya sahabat cerdas, tapi bukan berarti diciumnya langsung di rambut. Pasti pada saat lakukan pemeriksaan kita sudah membaui secara otomatis, secara tidak sadar kita sudah membaui, kita mendengar, kita juga melihat. Nah, itu bau rambut apakah berbau atau tidak. Apabila berbau, kita tanyakan penyebabnya atau kita lihat penyebabnya itu di mana. Pada wajah klien, sahabat cerdas, kita lihat warna kulit wajah apakah pucat, kemerahan atau kebiruan. Kemudian struktur wajah apakah simetris atau tidak ya. Bagian kiri dan bagian kanan sama atau tidak. Terus ada luka atau tidak, ada ruam dan pembengkakan atau tidak. Ada kesan sembab atau tidak. Biasanya orang setelah menangis kan mata sembabnya agak bengkak-bengkak. Nah, itu dilihat. Lalu apakah ada kelumpuhan otot-otot fasialis atau tidak. Biasanya itu terjadi pada orang dengan kondisi stroke ya. Ada kelumpuhan otot-otot fasialis. Jadi otot wajah misalnya orang stroke jatuhnya pada sebelah kiri, otot wajah sebelah kirinya itu tidak bisa digerakkan. Beda dengan yang sebelah kanan. Itu semua harus dicatat bagian mana saja yang tidak bergerak ya. Kemudian kita palpasi pada bagian kepala, di bagian ubun-ubun kita palpasi apakah ubun-ubunnya datar atau cekung atau cembung. Kemudian raba dan rasakan kira-kira ada nyeri tekan atau tidak, ada benjolan atau tumor. Lalu kita palpasi apakah ubun-ubun sudah menutup atau tidak. Itu biasanya juga pada anak-anak ya. Selanjutnya setelah pemeriksaan kepala untuk inspeksi dan palpasi, kita lanjut ke pemeriksaan mata. Pada mata ini juga kita hanya bisa lakukan inspeksi dan palpasi karena tidak mungkin sahabat cerdas akan melakukan perkusi di mata ya. Nah, yang diperiksa adalah kelengkapan dan kesimetrisan mata klien. Mata lengkap atau tidak, atau mungkin hanya mata satu yang berfungsi, mata yang lain tidak berfungsi. Simetris atau tidak kedudukan mata yang satu dengan yang sebelahnya. Kemudian lihat alis mata dan bulu mata, pertumbuhannya lebat atau rontok, kemudian posisi alis simetris atau tidak satu dengan yang lainnya. Atau kalau misalnya beberapa orang kan alis kadang tidak kurang simetris, tetapi bisa dilihat apakah ketidaksimetrisan itu atau abnormalitas pada posisinya itu menyolok ataukah hanya sedikit ya, itu dicatat. Kemudian pada bagian kelopak mata diperhatikan apakah ada lesi ya, luka atau odem, pembengkakan atau peradangan atau inflamasi. Kemudian apakah ada benjolan ataukah adaptosis. Jadi ada orang dengan kelopak mata yang terkulai ya, jadi menurun, dan menurunnya itu terlihat tidak normal, sangat tidak normal, berbeda antara mata satu dengan mata yang lain. Nah, itu yang disebut dengan ptosis atau terkulai, jadi kelopak matanya terkulai. Selanjutnya tarik kelopak mata bagian bawah ya, dan amati konjungtiva, apakah pucat atau tidak. Biasanya kalau pucat itu mengindikasikan orangnya anemi ya. Kemudian kita perhatikan pada bagian sklera apakah kuning atau tidak. Orang dengan sklera yang kuning biasa lebih menjurus dengan memiliki penyakit kuning ya. Dan adakah peradangan pada konjungtiva ya, konjungtiva. Kalau biasanya kan konjungtiva merah muda ya, tapi kalau sampai kemerahan berarti itu bisa jadi terjadi adanya inflamasi atau peradangan. Itu dicatat juga ya sahabat cerdas. Kemudian lihat pupil. Untuk mengecek refleks pupil kita bisa menggunakan lampu senter. Dilihat refleks pupil terhadap cahaya baik atau tidak. Kemudian pupilnya sama besar kiri kanan atau tidak. Dan ketika diberi cahaya,
apakah pupil mengecil atau melebar untuk meresponi cahaya yang ada. Selanjutnya, pada bagian kornea dan iris ya, dilihat apakah ada peradangan atau tidak, kemudian gerakan bola mata normal atau tidak. Ada yang gerakan bola matanya tidak normal ya, contohnya mungkin karena masalah genetik atau terjadi kesalahan pada saat lahir, mungkin ada kecelakaan atau apa. Biasanya ada yang memiliki mata strabismus ya, atau biasanya kalau bahasa awam selalu dibilang mata juling. Kemudian kita lakukan tes ketajaman penglihatan, kita periksa visus oculi dextra dan oculi sinistra. Ini biasanya dilakukan untuk mengetes mata. Jadi kalau sahabat cerdas tahu istilah minus berapa, misalnya mata plus berapa, nah itu dilakukan dengan tes ketajaman penglihatan ini. Tapi biasanya yang dilakukan biasa dilakukan oleh perawat mahir ya. Kemudian ukur tekanan bola mata klien dengan menggunakan tonometer. Ini juga biasa dilakukan oleh perawat yang mahir. Jadi kalau untuk asisten keperawatan, asisten perawat yang penting kita tahu dasarnya dan kita bisa membantu dalam pemeriksaan fisik. Kemudian dalam pemeriksaan telinga, kita biasa lakukan inspeksi dan palpasi juga. Kita lihat bentuk telinga simetris atau tidak. Kemudian ukurannya apakah lebar, sedang atau kecil, dan ada nyeri atau tidak ketika disentuh atau dipalpasi ya. Lubang telinga kalau perlu gunakan otoskop. Kita periksa apakah ada atau tidak serumen atau kotoran telinga, benda asing, atau bahkan mungkin perdarahan. Selanjutnya dilihat apakah membran telinga utuh atau tidak. Kalau perlu, lakukan tes ketajaman pendengaran, periksa telinga kanan dan kiri dengan cara misalnya bisikan pada jarak 4,5 sampai 6 meter dalam ruang kedap suara, atau dengan arloji dengan jarak 30 cm, atau dengan menggunakan garpu tala. Selanjutnya kita pindah pada pemeriksaan hidung. Pada hidung kita inspeksi apakah bentuk tulang hidung dan posisi septum nasi ada pembengkokan atau tidak ya. Dari septum nasi ya di puncak hidung sini, kemudian kita lihat ke tulang hidung apakah bengkok ataukah dia normal lurus, itu kita lihat. Kemudian pada lubang hidung kalau perlu kita gunakan spekulum hidung dan sumber cahaya yang kuat diarahkan dengan lampu kepala ya. Kemudian lihat apakah ada sekret, apakah ada sumbatan, apakah ada inflamasi atau peradangan, dan apakah selaput lendir itu kering, basah atau lembab. Itu semua dilihat. Selanjutnya kita pindah ke pemeriksaan mulut. Pada pemeriksaan mulut kita hanya bisa lakukan inspeksi ya, kita lihat apakah bibir klien mengalami sianosis atau tidak. Sianosis ini menjadi indikasi apakah di pembuluh darah perifer itu tersedia oksigen ya dalam darah ataukah lebih banyak karbon dioksida. Kalau oksigen kurang di dalam darah maka akan muncul kondisi sianosis, yaitu kulit berwarna biru bahkan bisa menjadi ungu ya. Nah, itu dilihat pada bibir klien. Kemudian kita lihat apakah bibirnya kering atau bibirnya basah, ada luka atau tidak, sumbing atau tidak. Nah, itu dicatat. Kemudian pada gusi dan gigi kita anjurkan klien untuk membuka mulut. Apakah normal atau tidak gusi dan giginya? Ada kelainan atau tidak? Ada sisa-sisa makanan atau tidak? Ada karies atau gigi berlubang atau tidak? Kalau ada, jelaskan lebarnya, keadaannya, sudah sejak kapan, itu dijelaskan. Kemudian dilihat apakah ada karang gigi atau tidak. Nah, biasanya di gusi normal berwarna merah muda. Tetapi nanti bisa dilihat apakah gusinya berwarna kebiru-biruan atau gusinya peradangan sampai berwarna merah, itu nanti dicatat juga. Jadi normalnya adalah gusi dan gigi, gusi berwarna merah muda, tidak ada pembengkakan, dan gigi juga tidak ada karies ya, gigi rapi bersih, tidak ada karangnya, tidak ada sisa makanannya, tidak ada lubangnya. Tetapi jika tidak berbeda dari itu, berarti harus kita catat apa yang kelainan atau apa yang abnormal dari itu semua. Nah, pendarahan atau tidak juga dilihat ya, apakah ada abses atau tidak ya. Abses ini yang seperti tadi nanti kalian lihat pada gusi misalnya ya, kadang ada bernanah pada gusi yang biasa dibilang tutang bunting ya bahasa awamnya. Nah, itu dilihat
abses adalah pengumpulan yang ada pus atau ada nanah ya. Ya nanti dilihat adakah abses atau tidak pada gusi. Kemudian pada lidah, sahabat cerdas perhatikan normal atau tidak. Kemudian ada bercak putih atau bersih atau kotor atau warna merah atau merah muda. Normalnya itu berwarna merah muda pudar ya. Merah muda pudar dan tidak sampai harus merah. Itu normalnya. Warnanya merata atau tidak. Itu juga diperhatikan. Rongga mulut kalau perlu tekan dengan menggunakan spatel lidah yang telah dibalut dengan kasar, kemudian dicek apakah ada bau nafas atau tidak. Ada peradangan atau tidak, ada luka atau tidak pada rongga mulut. Kemudian pada uvula atau anak lidah, ya diperhatikan simetris atau tidak posisinya. Pada bagian tonsil diperhatikan apakah ada peradangan atau tidak, besar atau tidak, besarnya normal atau tidak. Biasanya ada grade-grade-nya, ya. Jadi kalau misalnya dia jauh, tonsil posisinya jauh dari uvula, berarti itu normal. Tetapi jika dia mendekat, berarti ada indikasi untuk terjadi amandel, peradangan amandel, ya. Selaput lendir diperhatikan kering atau basah, kemudian ada benda asing atau tidak. Setelah pemeriksaan kepala selesai, kita pindah ke leher. Kita inspeksi dan juga palpasi leher. Kita lihat apakah bentuk leher simetris atau tidak. Kemudian periksa apakah ada lesi atau luka, peradangan atau inflamasi, ataukah ada massa, ya. Jadi ada tonjolan, ada massa, itu disebut sebagai massa. Bisa dilihat pada gambar, ya. Kemudian kita periksa kemampuan pergerakan leher secara antefleksi dan dorsofleksi. Rotasi ke kanan ke kiri, kemudian lateral fleksi. Jadi kita minta klien untuk menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Itu untuk memeriksa kemampuan pergerakan leher. Kemudian kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Kita letakkan tangan pada leher klien, kemudian palpasi pada fossa suprasternal dengan jari telunjuk dan jari tengah klien. Kita gunakan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian kita minta klien untuk menelan, baru kita lakukan perabaan atau palpasi. Bila teraba kelenjar tiroid, temukan, kemudian kita tentukan bentuknya seperti apa, ukurannya, konsistensinya bagaimana, padat, lunak atau bagaimana, dan permukaannya. Setelah itu, kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar limfe atau tidak, terutama pada area leher, submandibula, dan sekitar telinga. Kemudian kita lihat apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Biasanya vena jugularis lebih nampak pada orang yang hamil, ya. Kemudian nanti dinilai. Dan selanjutnya kita kaji kemampuan menelan klien dengan kepala sedikit mendongak. Jadi kita minta klien agak mendongak sedikit ke atas, lalu kita kaji kemampuan menelannya. Perhatikan apakah ada perubahan suara atau tidak dan kita cari penyebabnya. Itu untuk leher, ya. Sekarang kita pindah pada pemeriksaan integumen dan kuku. Kita lihat, kita inspeksi, amati kebersihan kulit klien, kemudian amati adanya kelainan pada kulit, contohnya eritema, ya. Eritema ini kemerahan pada kulit. Kemudian papula. Papula itu ada tonjolan kulit yang kecil. Kemudian vesikula. Vesikula itu kalau kalian pernah lihat orang yang tangannya melepuh kena air panas misalnya, atau kena yang panas-panas, dan kemudian ada tonjolan dan seperti ada air di dalamnya, itu vesikula. Kemudian pustul itu ada bengkak dengan berisi pus di dalamnya, berisi nanah. Kemudian ulkus atau luka, lalu ekskoriasi atau luka lecet, ya. Ekskoriasi ini biasanya dikenal juga dengan istilah abrasi. Kemudian fisura atau jaringan parut, fisura atau luka terbuka. Kemudian sikatrix atau jaringan parut. Lalu peteki ini bintik-bintik kemerahan pada kulit. Lalu ada juga hematoma atau perdarahan di bawah kulit. Biasanya kalau kita terkena benturan, kemudian biru ataupun keungu-unguan di bawah kulit, itu dinamakan hematoma, ya, perdarahan di bawah kulit. Kemudian nevus pigmentos, yaitu daerah kulit yang tidak berpigmen. Ada juga vitiligo, daerah kulit yang untuk nevus pigmentosus itu lesi kulit, ya, itu lesi kulit. Kemudian dia seperti tumor jinak itu. Kemudian vitiligo itu daerah kulit yang tidak berpigmen. Apakah ada tato atau tidak? Kemudian apakah ada hemangioma? Nah, hemangioma ini seperti tanda lahir. Jadi
Dia benjol seperti itu, tapi tidak tinggi, jadi dia benjolnya agak rata. Kemudian dia timbul dan berwarna kemerahan. Ada juga spider navy, yaitu pembuluh-pembuluh darah yang berbentuk seperti jaringan laba-laba. Kemudian lichenifikasi, itu pola yang terbentuk misalnya akibat kita garuk ya dan gosokan. Kemudian kita garuk secara berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu yang disebut dengan lichenifikasi, luka yang terbentuk akibat garuk dalam kondisi yang lama dan berulang-ulang. Kemudian striae, atau yang biasa kita kenal dengan istilah stretch mark, biasa pada ibu hamil ya, ibu sudah melahirkan. Nah, guratan-guratan itu kita cek kulit juga apakah anemi atau tidak, apakah sianosis atau tidak. Sianosis tadi sudah dijelaskan ya, itu kekurangan oksigen pada darah. Dan apakah ikterus atau tidak, berwarna kuning atau tidak. Kemudian kita amati apakah adanya clubbing fingers atau tidak. Jadi clubbing fingers pada area kuku ini dia lebih cembung ke atas ya. Kalau normalnya kan tidak terlalu cembung, tetapi pada clubbing fingers dia lebih cembung. Kemudian periksa kehangatan, kelembapan, dan juga tekstur kulit. Kita amati turgor kulit ya, dengan cara mencubit perut atau punggung tangan. Nah, dalam kondisi normal jika bekas cubitan kembali kurang dari 3 detik, jadi kita tekan seperti ini atau kita cubit. Jika kembali kurang dari 3 detik berarti dia tidak dehidrasi. Tetapi jika kembalinya lama berarti tubuh dehidrasi. Jadi untuk mengecek masing-masing orang apakah dia dehidrasi, kekurangan cairan atau tidak, caranya seperti itu. Kemudian amati pengisian darah kapiler atau capillary refill time dengan cara jadi ujung jari kita tekan, jadi kukunya kita tekan bersamaan. Kalau dalam kondisi normal, jika warna kulit kembali kurang dari 3 detik itu normal. Tetapi jika dalam lebih dari 3 detik berarti bisa dicek ya, bisa jadi anemi atau mungkin terburuknya itu bisa ada penyakit jantung. Jadi caranya dicek, dijepit saja kuku bersama dengan jari, biasanya langsung kembali pengisian darah kapiler, langsung dengan cepat dia kembali memerah. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan toraks. Pada pemeriksaan toraks ini sama seperti sebelumnya pada kepala dan leher, kita jelaskan pada klien maksud dan tujuan tindakan. Kita dekatkan alat-alat, jangan lupa selalu APD. Kemudian pastikan lingkungan sekitar klien aman dan klien merasa nyaman. Atur posisi klien ya, diatur tergantung pada tahap pemeriksaan dan kondisinya. Kemudian klien dapat diatur pada posisi duduk atau terlentang dan pemeriksa berdiri di sebelah kanan klien. Hasil pemeriksaan tetap harus dicatat secara jelas dan tepat ya. Untuk pemeriksaan toraks, kita mulai dari yang pertama pada area paru. Pada area paru ini kita posisikan klien duduk, kemudian kita perhatikan secara keseluruhan. Apakah bentuk toraksnya normal ataukah ada kelainan? Kemudian ukuran dinding dada, kesimetrisannya itu sama atau tidak. Keadaan kulit pada area dada, toraks, kita lihat apakah ada luka atau tidak. Kemudian pada area klavikula, fossa supra dan infraklavikula, kita perhatikan lokasi kosta dan interkosta ya. Kosta rusuk, interkosta berarti di antara rongga di atas antara dua rusuk pada kedua sisi. Kemudian apakah ada bendungan vena atau tidak. Pada pemeriksaan dari belakang kita perhatikan bentuk atau jalannya vertebra, apakah lurus ataukah dia berbelok. Nah, kemudian lihat bentuk skapula juga. Kita amati pernafasan klien. Untuk frekuensi pernafasan, kalau normalnya itu sekitar 12 hingga 20 kali per menit untuk orang dewasa. Nah, kalau misalnya lebih dari 20 menit berarti dia termasuk takipnu dengan frekuensi pernafasan yang jumlahnya di atas pernafasan normal. Ataukah dia kurang dari 12 berarti dia mengalami bradipnu atau frekuensi pernafasan yang jumlahnya kurang dari frekuensi pernafasan normal. Kemudian kita lihat apa ada atau tidak penggunaan otot bantu pernafasan. Kalau ada berarti tanda sesak nafas ya. Kita lihat retraksi interkosta, kemudian retraksi suprasternal. Kalau pada bayi biasanya itu pernafasan cuping hidung. Lalu kita perhatikan ada nyeri dada atau tidak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari dada ya, bisa dilihat. Nah, normalnya seperti ini sahabat cerdas. Kalau yang berbentuk seperti tong ini namanya barrel chest, makanya namakan barrel ya, berbentuknya seperti tong. Itu depan belakang semuanya sama-sama maju.
Nah, ada juga yang kifosis bagian belakang jadi agak sedikit membungkuk. Kemudian pectus excavatum ya. Pectus excavatum ini kalau terlihat dia seperti ini, tapi kalau terlihat dari depan, nampak depan dia tuh seperti kolam, cekung, tajam di sini. Kemudian pectus carinatum dia berlawanan dengan pectus excavatum, jadi dia lebih maju. Bagian belakang tetap normal, tapi bagian depannya terlalu membusung sehingga terlihat tidak normal. Kita lanjutkan. Pada inspeksi ini juga kita lihat apakah adanya batuk atau tidak. Suara batuknya produktif atau kering. Lalu kalau suara batuk produktif, apakah sputumnya itu atau lendirnya itu yang mengandung nanah ya, mengandung darah atau tidak. Kemudian kita amati apakah ada gangguan irama pernafasan. Nah, contoh pernafasan Cheyne-Stokes ya, itu siklus pernafasan yang amplitudonya mula-mula dangkal seperti ini, kemudian makin naik dan semakin menurun, lalu henti. Dia apnu sejenak, lalu pernafasan baru dimulai lagi dengan siklus yang sama. Kemudian yang kedua itu pernafasan Biot, dia mirip dengan Cheyne-Stokes, sama-sama antara satu kali pernafasan itu ada apnunya, tetapi untuk amplitudonya itu rata, jadi seperti ini. Kemudian pernafasan Kussmaul, pernafasan yang jumlah dan kedalamannya meningkat, jadi inspirasi-ekspirasinya itu tajam, ya, mendalam, dan lebih dari 20 kali per menit. Kemudian setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi. Pada palpasi ini, posisi klien terlentang, kemudian untuk memeriksa gerakan diafragma dan sensasi rasa nyeri dada, kita lakukan palpasi dengan cara letakkan kedua telapak tangan pemeriksa dengan merenggangkan jari-jari pada dinding dada depan bagian bawah klien, seperti ini ya. Kemudian kedua ujung ibu jari pemeriksa bertemu di ujung kosta seperti ini, bagian bawah. Klien diminta bernafas dalam dan kuat, lalu kita rasakan gerakan diafragma. Normalnya bila kosta depan bagian bawah terangkat pada waktu inspirasi. Jadi pada saat kita inspirasi, diafragma naik. Kemudian tentukan daerah asal nyeri. Jika ada nyeri pada saat kita melakukan palpasi, kita lihat adakah nyeri, kemudian cari tahu area asalnya sebelah mana. Lalu dengan menggunakan ujung ibu jari tangan kanan, kita tekan dengan perlahan kosta atau interkosta dari luar menuju ke tempat asal nyeri. Jadi misalnya nyerinya di sebelah sini, ya kita palpasi perlahan-lahan mulai dari kosta sampai di interkosta, pelan-pelan mulai dari luar sampai ketemu dengan tempat asal nyerinya. Selanjutnya, semakin kita beri tekanan, pasti rasa nyerinya itu akan semakin bertambah. Nyeri ini bisa disebabkan adanya fraktur tulang iga atau patahan tulang iga, atau fibrosis otot antar iga, atau pleuritis lokal dan iritasi akar syaraf. Selanjutnya, kita palpasi pada bagian belakang klien untuk palpasi getaran suara paru. Nah, posisi klien duduk ya, pemeriksa berada di belakang klien, letakkan kedua telapak tangan pemeriksa pada punggung klien seperti ini. Kemudian minta klien untuk mengucapkan kata seperti 1, 2, 3 atau 77 secara berulang-ulang untuk kita nilai getaran suara. Perhatikan intensitas getaran suara sambil telapak tangan digeser ke bawah. Jadi geser ke bawah, bandingkan getarannya dan bandingkan kanan dan kiri. Apakah kanan dan kiri getarannya sama atau tidak? Jika lebih bergetar, berarti terjadi pemadatan dinding dada. Jika getarannya semakin berkurang, misalnya kita turun, getarannya semakin berkurang, berarti bisa jadi ada indikasi untuk pneumotoraks. Selanjutnya, normalnya getaran kedua sisi itu sama, kecuali apex kanan, karena letaknya dekat dengan bronkos ya. Jadi apex kanan. Kemudian setelah itu kita perkusi pada area toraks, area paru. Posisi klien terlentang, lalu lakukan perkusi paru-paru anterior, paru-paru sebelah depan ya. Perkusi mulai dari supraklavikula bawah pada setiap spasium interkosta sampai batas atas abdomen. Jadi dimulai dari klavikula sini sampai batas atas abdomen. Dilakukan di tiap interkosta, jadi di tiap rongga antar rusuk satu dengan rusuk yang lain. Lalu bandingkan sisi kanan dan kiri, apakah suaranya berbeda atau tidak. Kemudian pada posisi klien duduk, kita minta klien untuk mengangkat kedua lengan. Kemudian kita perkusi mulai dari aksila
perkusi aksila mulai dari atas ke bawah di kanan dan kiri, ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan perkusi paru-paru posterior. Jadi kalau tadi untuk anterior kiri kanan, sekarang posterior bagian belakang. Kita perkusi mulai dari supraskapula ke bawah sampai batas atas abdomen, lalu bandingkan sisi kanan dan kiri juga. Biasanya batas paru atas itu berada di supraskapularis seluas 3-4 jari di pundak. Lalu kemudian bagian bawahnya setinggi vertebra torakal 10 di garis skapula. Kemudian untuk batas kirinya berada di interkosta 7 dan sampai 8. Batas kanannya berada di interkosta 4 sampai dengan 5. Kemudian untuk perkusi paru ini juga kita dengarkan suara perkusi. Untuk paru-paru normal dia bunyinya resonannya jadi duk 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 duk. Kemudian kalau ada tumor paru dia lebih pekak, jadi blak 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 blak, jadi sedikit lebih padat. Kemudian karena ada tumornya ya, jadi bunyinya lebih padat. Kemudian kalau pneumotoraks dia lebih hiperosonan, jadi lebih garing ya, lebih nyaring bunyinya, deng 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 seperti itu. Udaranya itu lebih banyak daripada ya, jadi kalau normalnya duk 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 duk, kalau pneumotoraks agak lebih nyaring deng 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 seperti itu. Kemudian daerah yang berongga biasanya dia bunyinya timpani. Contohnya kalau kalian perkusi area lambung pasti bunyinya timpani. Kemudian untuk yang bunyinya pekak itu biasanya jaringan padat seperti jantung dan hati. Selanjutnya kita auskultasi pada paru. Posisi klien duduk, pemeriksa menghadap ke klien. Lalu kita minta klien bernafas secara normal dan mulai auskultasi dengan pertama kali meletakkan diafragma stetoskop pada trakea. Kita dengar bunyi nafas secara teliti serta bandingkan sisi kanan dan kiri. Dengarkan suara nafas. Normalnya suara nafas itu bronkial, bronkofesikular dan juga vesikular. Kalau bronkial nanti saya tunjukkan ya setelah ini area untuk mendengar bronkialnya sebelah mana, bronkofesikularnya sebelah mana, dan vesikularnya sebelah mana. Nah, nanti juga dengar ada tidaknya suara tambahan nafas. Di minggu lalu kita sudah mendengar suara nafas yang tidak normal ya, seperti rales, ronki, wheezing dan juga pleural friction drag. Jadi bunyinya kemarin kita sudah dengar. Sahabat cerdas kalau mau mengingat kembali bunyinya bisa nonton kembali di BTKI Maluku, channel BTKI Maluku, dan lihat pembelajaran yang minggu lalu. Selanjutnya, nah ini dia. Kita bisa lihat untuk pernafasan vesikular di sini diberi kode biru, dia bisa didengarkan di seluruh area paru. Kalau bisa didengarkan seluruh area paru berarti dia normal dan bunyinya itu inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Kemudian untuk pernafasan bronkial dia biasa terdengar di area leher dan bronkofesikular dia terdengarnya di interkosta 1 dan 2. Ya. Jika bronkofesikular ini terdengar di luar daripada area sini, dia berada di bawah-bawah sini ya, itu berarti adanya kelainan pada paru. Harus diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, kita lakukan untuk pemeriksaan jantung, biasanya dilakukan perawat mahir, tapi di sini saya mau menunjukkan saja. Biasanya diperiksa pada area yang disebut prekordium, yaitu area permukaan di mana jantung berada. Dilakukan inspeksi dan palpasi itu untuk melihat dan merasakan pulsasi dan menentukan ictus cordis. Ictus cordis ini denyut pada apeks jantung, puncak jantung ya. Itu bisa dicek dengan melakukan inspeksi dan palpasi. Kemudian untuk memeriksa batas jantung kita lakukan perkusi, dan untuk mendengar bunyi jantung kita lakukan auskultasi. Itu untuk pemeriksaan jantung. Sekarang kita pindah pada area aksila dan mamae. Jadi area aksila dan juga area mamae. Kita inspeksi dan palpasi pada daerah ini, ya. Untuk inspeksi ukuran payudara atau mamae, kita lihat bentuknya, simetris tidak kiri dan kanan, apakah ada pembengkakan yang tidak normal atau tidak. Kemudian normalnya ukuran mamae itu melingkar, payudara itu melingkar, simetris dengan ukuran yang sama, apakah sama-sama kecil atau sama-sama sedang atau sama-sama besar. Pada beberapa kondisi biasanya mamae sebelah kiri untuk perempuan kadang dia agak sedikit besar, sedikit saja, karena ada letak jantung di situ ya, tetapi hanya sedikit. Kalau perbedaannya sangat jauh berarti harus diperiksa lebih lanjut. Kemudian
Untuk kulit mamae, kita perhatikan warnanya, apakah ada lesi atau tidak, ada vaskularisasi atau tidak, kemudian ada odem atau pembengkakan atau tidak. Untuk area areola atau area di sekitar puting, ya, areola, apakah perubahan warna atau tidak? Biasanya pada ibu hamil dia lebih gelap. Kemudian pada area puting atau papilla mamae, kalian cek apakah ada cairan yang keluar atau tidak, ada ulkus atau luka atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu, perhatikan apakah ada pembesaran pada kelenjar limfe aksila dan juga klavikula, ya. Kemudian untuk palpasi, area mamae dipalpasi, kemudian dirasakan ya oleh penderita apakah nyeri. Kalau dipalpasi pelan apakah nyeri, ataukah dipalpasi dalam nyeri tekan, ya. Kekenyalannya bagaimana? Kemudian cek apakah ada benjolan atau benjolan massa atau tidak. Jadi biasanya orang untuk deteksi dini kanker payudara atau CA mamae itu biasanya melakukan tindakan palpasi sendiri, ya. Jadi diperiksa searah dengan jarum jam. Apakah ada benjolan yang tidak normal atau tidak. Itu bisa dilakukan pada saat mandi. Jadi sahabat cerdas bisa ajak ke keluarga atau ke tetangga deteksi dini kanker payudara. Jadi tangan misalnya mau memeriksa mamae sebelah kiri, payudara sebelah kiri, bisa angkat tangannya ke atas yang sebelah kiri, lalu tangan kanan memutar keliling mamae. Kemudian diraba dengan sedikit tekanan apakah ada benjolan yang tidak normal atau tidak. Dilakukan juga pada mamae yang satunya, pada payudara yang satunya, ya. Kita lanjutkan. Kemudian pada pemeriksaan abdomen atau pada area perut, ya. Awalnya semua sama. Jelaskan pada klien maksud tujuan, dekatkan alat-alat, pastikan lingkungan sekitar klien aman dan klien merasa nyaman. Posisi klien terlentang, ya. Pemeriksa berada di sebelah kanan klien. Kemudian lakukan setiap tahapan dari sisi atau lokasi yang tidak nyeri dulu, sesuai dengan keluhannya. Jadi misalnya keluhan klien berada di area lambung, kita pemeriksaan dari area sekitar dulu baru masuk ke lambung. Kemudian catat hasil pemeriksaan dengan jelas dan tepat. Nah, ini biasanya area abdomen dibagi berdasarkan 4 kuadran. Jadi ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Supaya dapat gampang melokasi area-area yang sakit dan juga organ-organ dalam perut, ya. Biasanya untuk yang kuadran kanan atas ada sebagian besar hati, kemudian ada ginjal kanan di belakang sana, ada pankreas sebagian kecil, gallbladder, dan juga usus kecil. Kemudian pada kuadran kiri atas ada sebagian kecil hati, kemudian ada spleen atau limpa, kemudian ginjal kiri, lambung, kolon, ada pankreas juga, dan usus kecil. Pada kuadran kanan bawah ada kolon, kemudian usus kecil, ureter kanan, appendix, ovarium kanan, dan tuba falopi kanan pada perempuan. Untuk kuadran kiri bawah ada kolon, usus kecil, ureter kiri, ovarium kiri, dan tuba falopi kiri pada perempuan. Jadi bisa diperhatikan ya dan dihafal supaya gampang bisa menentukan lokasi dari organ-organ dalam perut kita. Dalam pemeriksaan biasanya juga dibagi menjadi 9 bagian. Nah, area tengah ini disebut sebagai area epigastrium. Kemudian area samping kiri kanan dari epigastrium ini disebut sebagai hipokondrium. Hipokondrium kanan dan hipokondrium kiri. Bagian tengah di area pusar ini dinamakan umbilikal. Kemudian bagian kanan dan kiri umbilikal disebut lumbar kanan dan lumbar kiri. Dan di bawah umbilikal ada hipogastrium. Jadi kalau di atas epigastrium, umbilikal, baru hipogastrium. Nah, di sebelah kiri kanan hipogastrium ini ada iliak kiri dan iliak kanan, ya. Kita lanjutkan. Ya, nanti sebentar kalau ada penjelasan tentang hipokondrium atau epigastrium, sahabat cerdas sudah ada bayangan sebelah mana posisinya. Kita inspeksi pertama-tama permukaan perut, kita perhatikan apakah kulit perut tegang, licin, tipis. Biasanya kalau ada pembesaran organ dalam perut biasanya dia terlihat. Ataukah kulit kasar. Kemudian apakah keriput, biasanya dalam mengalami distensi ada. Dan apakah terdapat luka jahit atau luka bakar. Perhatikan warna kulit perut, apakah kuning atau tidak pada klien ikterus. Dan apakah tampak pelebaran pembuluh darah vena atau tidak.
Kemudian perhatikan apakah adanya striae atau stretch mark. Lalu kemudian kita lihat bentuk perut. Pada bentuk perut kita perhatikan kesimetrisannya, baik pada orang yang gemuk ataupun orang kurus. Pembesaran perut secara simetris disebabkan penimbunan cairan di rongga peritoneum. Rongga peritoneum ini yang melindungi organ-organ di dalam perut. Biasanya pembesaran perut yang asimetris ditemukan pada kehamilan, kemudian apabila ada tumor di dalam rongga perut, tumor ovarium atau kandung kencing. Kemudian pembesaran setempat dijumpai pada pembesaran misalnya terjadi pada hepar atau limpa, atau ginjal, atau kandung empedu dan tumor pada organ-organ tersebut. Kemudian kita lihat gerakan dinding perut. Kita minta klien untuk nafas dalam dan perhatikan gerakan perut pada saat inspirasi dan ekspirasi. Normalnya perut mengempis pada saat ekspirasi dan mengembang pada saat kita melakukan inspirasi. Pada kelumpuhan diafragma bisa terdapat gerakan dinding perut yang berlawanan. Kemudian kita amati adanya gerakan peristaltik, dan peristaltik normal ini kadang terlihat pada orang yang sangat kurus, baru kadang bisa terlihat ya. Selanjutnya kita auskultasi area abdomen. Kita dengarkan suara dari struktur vaskuler dan peristaltik usus. Setiap kuadrannya kita dengarkan dengan stetoskop selama 1 menit dan perhatikan intensitasnya, frekuensinya, dan nadanya. Normalnya frekuensi peristaltik itu 5-35 kali per menit. Kita dengarkan suara vaskuler dari aorta, dia berada di area epigastrium yang bagian tengah atas. Kemudian arteri hepatika pada hipokondrium kanan, sebelah epigastrium sebelah kanan ya. Kemudian arteri lienalis di hipokondrium kiri, area limpa. Lalu kemudian kita perkusi area abdomen. Dengan perkusi abdomen dapat ditentukan pembesaran organ, apakah adanya udara bebas, cairan bebas dalam rongga perut atau tidak. Lalu perhatikan bunyi dan resistensinya. Lakukan pada tiap kuadran untuk memperkirakan distribusi suara timpani dan redup. Jangan lupa timpani didengarkan pada area dengan area berongga yang memiliki udara, dan biasanya untuk suara pekak ke organ yang padat, contohnya seperti hati. Ya, kalau ada cairan dan feses juga memberikan suara yang redup. Dan kemudian kalau suara timpani ini dominan karena ada gas pada saluran pencernaan. Setelah itu kita untuk menentukan posisi hepar ya, kita perkusi. Kita lakukan perkusi pada garis mid clavikula kanan, mulai dari bawah umbilikus. Jadi umbilikus tadi yang tengah itu ya. Kita daerah suara timpani supaya kita bisa membedakan bunyi perpindahan dari timpani ke pekak ya. Jadi dari umbilikus kita lakukan perkusi ke atas sampai terdengar suara pekak. Nah, itu merupakan batas bawah dari hepar. Kemudian kita lakukan perkusi dari daerah paru sebelah ke bawah, itu untuk menentukan batas hepar bagian atas dengan mendengarkan perpindahan suara dari suara resonan pada paru. Kalau dia pindah ke suara pekak, berarti itu adalah batas atas dari hati. Kemudian untuk limpa, biasanya pekak limpa kita seringkali temukan di antara interkosta 9 sampai interkosta 11 di garis aksila anterior, aksila sebelah depan bagian kiri. Banyak istilahnya ya sahabat cerdas, tapi tetap harus dihafal dan diingat, karena pada saat kalian nanti kuliah, kalian turun ke tempat kerja, kita lebih banyak menggunakan bahasa medis dibandingkan bahasa sehari-hari ya. Jadi misalnya untuk kiri kita sebut dengan sinistra, kanan kita sebut dengan dextra, depan kita sebut anterior, belakang kita sebut posterior. Jadi banyak istilahnya. Kemudian pada area perut kita palpasi. Pada tahap awal palpasi dengan menggunakan satu tangan saja, kita lakukan palpasi ringan di atas perut. Jadi telapak kanan dan jari-jari menekan dinding perut dengan tekanan ringan. Kemudian perlahan-lahan rasakan tiap kuadran. Kita rasakan apa ada ketegangan otot atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak. Lalu tahap berikutnya, lakukan palpasi dalam atau bimanual untuk memeriksa massa di dalam abdomen. Kita rasakan konsistensinya, apakah padat atau keras, padat kenyal seperti raba hidung ya, apakah lunak seperti pangkal pertemuan jempol dan telunjuk, kemudian atau ada kista. Kalau kista ini dia benjolan, tapi dia kalau ditekan dia mudah berpindah seperti balon yang berisi air atau berisi cairan.
Kemudian jika dirasakan adanya massa, kita ukur massa itu, kemudian dengan meteran atau jangka sorong panjang, kita ukur lebar tebalnya. Kalau tidak ada peralatan bisa dengan ukuran jari dari penderita. Selanjutnya, kita untuk palpasi hepar, kita letakkan tangan kiri pemeriksa, tangan kiri kita. Jadi untuk pemeriksaan ini kalian dominan tangan mana? Tangan yang tidak dominan itu yang diletakkan di belakang klien dan menyangga kosta ke-11 dan kosta ke-12 di sebelah kanan klien dengan posisi sejajar ya. Kemudian anjurkan klien menekuk kakinya. Lalu klien dalam keadaan rileks, kita tempatkan tangan kanan pada abdomen klien sebelah kanan bawah ya, pada hipokondrium. Kemudian dengan ujung jari ditempatkan di batas bawah daerah redup hepar, lalu kita posisi jari tangan kanan itu mengarah ke atas. Jadi seperti ini ya, seperti akan mencungkil seperti itu. Kemudian anjurkan klien menarik nafas. Pada akhir inspirasi, lakukan perabaan pada hepar dengan cara tangan naik mengikuti irama nafas dan gembungan perut. Kemudian tekan secara lembut dan dalam. Normalnya hepar tidak teraba. Jadi kalau sampai teraba bisa jadi ada pembengkakan pada hepar. Kemudian untuk limpa, kita palpasi limpa mulai dari hipogastrium ke hipokondrium kiri. Jadi mulai dari hipogastrium ke hipokondrium kiri. Kemudian kita gunakan teknik palpasi bimanual atau palpasi dalam. Letakkan telapak tangan kanan pemeriksa di daerah hipokondrium dengan jari-jari mengarah ke samping atas. Kemudian tangan kiri pemeriksa diletakkan di pinggang kiri klien. Dengan tangan kanan menekan sambil menggerakkan tangan itu sedikit demi sedikit ke bawah tulang-tulang iga. Kita minta klien menarik nafas dalam, lalu penekanan itu dilakukan pada puncak inspirasi. Kemudian dengan palpasi dalam ini kita memeriksa tepi, kemudian konsistensi dan permukaan lien yang membesar. Normalnya limpa juga tidak teraba. Jika ada terasa berarti bisa jadi ada pembengkakan pada limpa. Dan itu pun kita lakukan palpasi secara perlahan-lahan dengan hati-hati, jangan sampai terjadi ruptur atau luka ya. Untuk palpasi ginjal kita lakukan untuk mengangkat ginjal ke anterior ya, pada area lumbal posterior, area belakang lumbal. Kemudian tangan kanan diletakkan pada bawah arcus costae, lalu lakukan palpasi dan deskripsikan apakah ada nyeri tekan, bentuk dan ukuran. Normalnya itu ginjal tidak teraba. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan muskuloskeletal ya, kita jelaskan pada klien maksud dan tujuan tindakan yang dilakukan ya, sama seperti yang sebelumnya. Lalu pada pemeriksaan muskuloskeletal ini kita lakukan inspeksi dan juga palpasi. Dan kita lakukan kaji ROM. Jadi untuk inspeksi kita lihat penampilan umum, gaya jalannya, apakah tegap, cara bergerak, simetris tubuh dan ekstremitas apakah sama satu dengan yang lainnya. Lalu ada perasaan tidak nyaman, pincang atau nyeri saat berjalan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada kelumpuhan badan atau anggota gerak, adanya fraktur atau tidak, biasanya terlihat. Kemudian warna kulit pada ekstremitas atas dan bawah, kita lihat apakah kemerahan, kebiruan atau hiperpigmentasi. Lalu periksa adanya benjolan atau pembengkakan pada ekstremitas. Apakah otot atrofi atau hipertrofi, lalu struktur tulang dan ototnya bagaimana, lalu kemungkinan adanya kontraksi abnormal atau tremor itu tangan gemetar ya, itu tremor. Kemudian atrofi itu otot mengecil atau hipertrofi otot terlalu membesar ya. Kemudian setelah itu kita palpasi pada setiap ekstremitas dan rasakan kekuatan, kualitas nadi perifernya seperti apa. Apakah ada nyeri tekan atau tidak, ada krepitasi atau tidak, dan konsistensi otot lembek atau keras. Kemudian kita kaji ROM atau range of motion. Kita minta klien menarik atau mendorong tangan pemeriksa dan bandingkan kekuatan otot ekstremitas kanan dan kiri. Kekuatan otot juga dapat diuji dengan cara meminta klien menggerakkan anggota tubuh secara bervariasi. Misalnya menggerakkan kepala dan lengan, lalu normalnya klien dapat menggerakkan seluruh anggota tubuhnya ke arah horizontal terhadap gravitasi. Kemudian kita amati kekuatan suatu bagian tubuh dengan cara memberi tahanan secara resisten. Kalau normalnya kekuatan otot itu akan bisa dinilai dalam 5 tingkatan gradasi. Kita lihat dari skala 0 sampai dengan skala 5. Skala 0 berarti paralisis total, tidak bisa melakukan apapun. Skala 1 kalau misalnya dia tidak ada gerakan tapi kita masih bisa lihat ada sedikit kontraksi otot.
Kemudian skala 2, kalau gerakan otot penuh menentang gravitasi tapi harus dengan sokongan. Kalau sudah penuh menentang gravitasi berarti masuk skala 3. Kalau kita beri sedikit tahanan tetapi bisa menentang gravitasi berarti masuk skala 4. Kalau misalnya kita berikan tahanan penuh, ya, kita berikan tenaga penuh untuk memberikan penahanan, lalu bisa menahan dan bisa menentang gravitasi berarti skala 5 dengan kekuatan 100%. Nah, sekarang kita pindah pada pemeriksaan neurologis. Tahapannya tetap sama seperti yang lain, bisa dilihat. Kemudian kita lihat pemeriksaan kesadaran yang pertama secara kualitatif. Orang yang normal, orang yang sadar secara penuh, ya, kesadaran normal itu namanya kompos mentis. Jadi bisa menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekeliling. Kalau mulai acuh tak acuh namanya apatis. Kemudian kalau gelisah atau dia disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, kadang berhalusinasi, kadang berhayal, itu masuk ke tingkat kesadaran yang delirium. Kemudian kalau orangnya mudah sekali tidur, ya, kesadarannya menurun. Kalau dirangsang, dibangunkan, bangun, tapi setelah itu tertidur lagi, tapi mampu memberikan jawaban secara verbal, itu disebut dengan kesadaran somnolen atau letargi atau obtundasi. Kemudian kalau kesadarannya seperti tertidur lelap, dia hanya merespon kalau ada nyeri yang kita berikan, itu masuk ke dalam kesadaran stupor atau soporokoma. Yang paling terakhir itu adalah koma. Tingkat kesadaran yang paling terakhir adalah koma. Tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun. Kemudian pupil bisa jadi juga tidak ada respon terhadap cahaya. Itu secara kualitatif. Bagaimana kalau secara kuantitatif? Itu menggunakan penilaian GCS atau Glasgow Coma Scale. Itu kita lihat mata, kemudian verbal dan motorik. Untuk mata, paling tinggi kalau dia bisa membuka mata secara spontan diberi nilai 4, tidak bisa merespon diberi nilai 1. Kemudian kalau untuk respon verbal, kalau orientasinya baik, bisa diajak bicara, itu diberi nilai 5. Kalau tidak ada respon sama sekali nilainya 1. Kemudian kalau cuma mengerang saja seperti itu saja, itu diberi nilai 2. Bisa dilihat di sini, ya. Kemudian untuk motorik kita lihat, kalau misalnya kita minta angkat tangan ke atas, dia angkat tangan, dia bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh, berarti respon motoriknya bagus. Kalau misalnya ada nyeri, kita berikan stimulus, ada nyeri, berarti respon motoriknya 5, kita kasih nilai. Kalau tidak bisa merespon sama sekali, nilainya 1. Setelah itu kita pindah ke pemeriksaan genitalia dan anus. Nah, kita harus jelaskan pada klien maksud dan tujuan tindakan. Kita harus sadar bahwa tindakan ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau malu pada klien maupun pada kita sendiri sebagai pemeriksa. Oleh karena itu pengkajian dilakukan sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga kesopanan dan harga diri klien serta kita sendiri. Kita dekatkan alat-alat, kemudian biasanya kita libatkan perawat untuk pengkajian tingkat mahir. Pastikan lingkungan sekitar klien aman dan klien merasa nyaman. Nah, posisi klien itu litotomi, ya. Kemudian pemeriksa kita berada di sebelah bawah klien, ya, jadi berada di depan tapi agak ke bawah. Kemudian untuk wanita, sedangkan untuk pria bisa kliennya bisa terlentang atau berdiri, tidak masalah. Pastikan untuk menutup dengan selimut bagian yang tidak kita amati. Jangan sampai dibuka semuanya, dibiarkan klien jadinya malu. Kita nanti juga yang periksa jadinya malu sendiri. Kemudian untuk pemeriksaan anus, posisinya adalah posisi Sims, ya, jadi agak dia membelakangi, ya. Kemudian beri kesempatan kepada klien untuk kosongkan kandung kemih sebelum pengkajian dimulai. Bila perlu urinnya ditampung untuk pemeriksaan laboratorium. Jangan lupa catat hasil pemeriksaan dengan jelas dan tepat, ya. Sekarang kita pemeriksaan genitalia dan anus untuk pria. Kita inspeksi rambut pubis, perhatikan penyebarannya, pola pertumbuhan dan kebersihannya, apakah bersih atau tidak. Kemudian kita inspeksi kulit dan ukuran penis, apakah ada lesi, ada pembengkakan atau benjolan, dan adanya kelainan lain yang tampak pada batang penis. Kemudian inspeksi kepala penis untuk melihat meatus uretra, apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Kemudian adakah lesi atau udem, pembengkakan atau inflamasi atau tidak. Lubang uretra normalnya terletak di tengah kepala penis.
Kemudian pada klien yang belum sirkumsisi, kita tarik prepusium untuk melihat kepala penis dan meatus uretra. Secara normal, prepusium seharusnya dapat ditarik dengan mudah, ya. Bila klien merasa malu, penis dapat dibuka oleh klien sendiri. Nah, pada kepala penis akan tampak sedikit smegma atau kerak putih kekuningan seperti keju. Bila klien telah disirkumsisi, kepala penis terlihat kemerahan dan dalam keadaan kering tanpa smegma. Kemudian inspeksi skrotum, kulit yang membungkusi testis, dan perhatikan ukuran bentuk kesimetrisan warnanya, adanya lesi atau edema atau tidak. Kemudian palpasi permukaan kulit skrotum, jadi kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Normalnya itu teraba longgar dan kasar. Kemudian skrotum kontraksi pada suhu dingin dan rileks pada suhu hangat. Palpasi skrotum dan testis dengan menggunakan jempol dan 3 jari pertama seperti ini. Kemudian palpasi tiap testis dan perhatikan ukuran, konsistensi, bentuk dan kelicinannya. Testis normalnya teraba lunak, elastis, licin, tidak ada benjolan atau massa, dan berukuran sekitar 2-4 cm. Testis kiri lebih rendah dibandingkan testis kanan. Selanjutnya, lakukan palpasi penis untuk mengetahui adanya nyeri tekan atau tidak, ada benjolan pada batang penis atau tidak, kemudian ada cairan kental yang keluar atau tidak. Lalu inspeksi pada anus, kita lihat apakah ada hemoroid atau wasir, apakah ada kutil, ada herpes, ada benjolan atau tidak, kemudian kebersihannya bagaimana. Palpasi pada anus dan rektum dengan jari, kita gunakan sarung tangan diberi pelumas. Kemudian perhatikan apakah ada nyeri tekan atau tidak, adakah cairan atau darah yang keluar, raba dinding rektum ada benjolan atau polip atau tidak, lalu raba kelenjar prostat apakah mengalami hiperplasia atau tidak. Itu untuk pria, ya. Sekarang bagaimana pemeriksaan genitalia dan anus untuk wanita? Kita inspeksi rambut pubis, penyebarannya, pola pertumbuhannya, kebersihannya bagaimana. Kemudian inspeksi pada labia mayora dan bagian dalam, kita lihat bagian klitoris, labia minora, orificium uretra, orificium vaginal. Dengan cara kita buka lebar ke arah lateral. Jadi yang kiri ke lateral kiri, yang kanan ke lateral kanan pada labia mayora dengan jari-jari dari satu tangan. Kita perhatikan apakah labianya simetris atau tidak. Kemudian warna mukus, membran normal, merah muda atau tidak. Apakah ada iritasi atau inflamasi atau tidak. Kemudian apakah ada keluar sekret seperti warna putih atau kuning, apakah berbau atau tidak, dan amati apakah adanya benjolan atau polip atau tidak, ya. Pada area perineum itu kita lihat normalnya kulit perineal itu lebih gelap, halus dan bersih. Perineum yang antara vagina dan juga anus. Kemudian kita inspeksi anus apakah ada hemoroid, ada kutil, herpes, benjolan atau tidak, lalu perhatikan kebersihannya. Kemudian palpasi anus dan rektum dengan jari, sama seperti pada pria tadi. Kita lihat ada nyeri tekan atau tidak, ada cairan atau darah yang keluar atau tidak, dindingnya ada polip atau benjolan atau tidak. Nah, itulah pemeriksaan fisik. Luar biasa, banyak sekali sahabat cerdas sekalian, dan itu wajib harus diketahui oleh seorang asisten perawat, bahkan seorang perawat pun, ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai kaki itu meliputi pemeriksaan kepala dan leher, pemeriksaan integumen dan kuku, pemeriksaan toraks, pemeriksaan abdomen, pemeriksaan muskuloskeletal, pemeriksaan neurologis, dan pemeriksaan genitalia dan anus. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ibu berikan yang wajib kalian ketahui saja, karena biasanya yang sekian banyak yang lain yang tidak ibu sertakan itu biasanya lebih ke perawat yang sudah mahir. Ya, jadi sekian untuk pembelajaran kita di hari ini, luar biasa. Terima kasih untuk kerjasamanya, perhatiannya, dan sampai berjumpa di minggu depan dengan materi yang baru. Jangan lupa kalau ada yang tidak dimengerti bisa langsung bertanya, atau jika tidak menyimak dengan baik bisa menonton kembali di channel BTKI Maluku. Terima kasih sahabat cerdas untuk menutup pembelajaran di hari ini. Sebagaimana kita membuka dengan berdoa, kita menutupnya juga dengan berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Kakak Senda. Oke sahabat cerdas, kita sama-sama sudah menyaksikan pembelajaran yang